Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Apa kabar hari ini? Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Ini Alhamdulillah baik, Pak. ya, ada beberapa yang nggak hadir. Dewi nggak hadir ya. Muhammad Rizky Nur nggak ada juga. Muhammad Mahmudi nggak ada. Yuni nggak ada. Ini sepertinya apa Yuni jarang ngirim nih ya? Pada kemana ya kadang-kadang? Sama apa Rizky Nur juga jarang ini. Oke, jadi hari ini kita coba bahas bab 4. Jadi apa targetnya kalau memang sudah siap bahannya, materinya, programnya mungkin apa seminggu aja selesai gitu ya. Jadi caranya bagaimana, cara-cara yang benar. Jadi nanti kalau udah diujikan juga benar juga. Ketika akan kita bahas. Bisa dilihat share screen-nya? Bisa, Pak. Ya. Bisa, Pak. Oke, ini metode ini saya sampaikan SI untuk kompak hampir mirip, nanti disesuaikan dengan buku panduan aja ya, tapi secara teknisnya hampir sama. Jadi analisa yang berjalan nanti ketika bimbingan dari bab 4 itu dibagi 4 sesi aja, jadi nanti jangan sekali break itu bimbingan, enggak apa-apa, jadi dicicil aja ya. Supaya nanti karena ini bab 4 itu ini saling berkaitan, jadi kalau awalnya salah itu pasti apa ke belakangnya salah. Jadi kita upayakan depannya benar, nanti baru kalian bisa apa eksekusi atau kerjakan nanti untuk tahap selanjutnya. Jadi yang pertama tahapnya untuk analisa yang berjalan. Ini kalian satu paket, yaitu dari gambaran umum perusahaan, kemudian visi misi perusahaan. Ya, tentunya kalian bisa cari tahu lebih lanjut terkait dengan profil. Biasanya kalau di perusahaan itu komponen profilnya ada, di organisasi juga ada. Itu kalian ambil aja dari sana. Kemudian apa visi misi tentunya sudah ada, di komponen profil itu juga ada, ya. Struktur organisasi juga ada, job desk. Biasanya job desk ini tidak ada di company profile, tetapi biasanya kalau di perusahaan itu ada di apa ISO itu ada klausul job desk. Nanti kalian bisa ambil itu apa klausulnya, ya di klausul daripada job desk-nya. Oke, kemudian setelah kita membahas struktur organisasi dan job desk, ini upayakan struktur organisasinya ini yang ruang lingkup yang diteliti, gitu ya. Jadi ruang lingkup yang diteliti itu yang fokus di apa di tempat kita meneliti ya. Jadi kalau perusahaan misalkan perusahaannya gede gitu ya, terbagi dari beberapa divisi, tapi kita mengambil daripada divisi apa produksi, berarti kita ambil struktur organisasinya adalah struktur daripada departemen produksi. Begitu juga job desk-nya. Karena begini, karena nanti ketika nanti kalian sudah menggambarkan use case ini kan ada aktor. Ada aktor itu harus tercantum di dalam struktur organisasi. Jadi aktor di use case ini harus tercantum di struktur. Misalkan nih aktornya katakanlah 5, ya harus ada 5. Di struktur organisasi boleh lebih, tapi kelima dalam ruang lingkup daripada yang kalian bahas dalam use case aktor itu harus tercantum di dalam struktur organisasi beserta dengan job desk-nya. Begitu ya. Kemudian gambaran sistem yang berjalan,
itu dideskripsikan atau dijelaskan dengan use case diagram dan activity diagram. Ya, ini tentunya setelah use case diagram ini ada penjelasan terkait dengan use case atau masing-masing daripada tahapannya. Kemudian activity ini adalah menjelaskan dari sistem dari input sampai outputnya yang sistem yang saat ini yang berjalan. Yang menjadi titik biasanya di analisa yang berjalan itu di poin masalah yang terjadi dan alternatif pemecahan masalah. Ini saya contohkan begini. Masalah yang terjadi ini mengambil daripada rumusan masalah. Jadi kalau rumusan masalahnya ada 2, berarti masalah yang terjadinya ada 2. Ya. Kemudian alternatifnya juga ada 2. Artinya masalah yang terjadi ini adalah sebagai representasi daripada perumusan masalah. Kemudian alternatif masalah ini adalah jawaban daripada masalah yang terjadi. Jadi masalahnya apa, nanti alternatifnya pemenyelesaian masalahnya seperti apa. Jadi jelas ya, jadi ketika menyusun masalah yang terjadi ini, kalian harus flashback ke bab 1, lihat dulu perumusan masalahnya, kemudian nanti kira-kiranya kalau masalah yang terjadi, berdasarkan perumusan masalah itu, kalian bisa jelaskan secara detail yang terjadi di lapangan. Kemudian alternatifnya nanti kalian usulkan apa terkait dengan masalah yang tadi. Nah, alternatif ini sebenarnya adalah sebagai bahan masukan untuk sistem yang diusulkan. Itu ya. Jadi kalau masalahnya 2 poin, masalahnya yang terjadi 2 poin, dan alternatifnya 2 poin. Misalkan katalah masalahnya 2 poin, ininya 4 poin, ininya 2 poin, nggak nyambung. Jadi alur ceritanya nggak nyambung begitu. Kemudian analisa sistem yang diusulkan. Biasanya yang di sini teman-teman mahasiswa ini agak kesulitan. Kesulitannya itu bagaimana? Karena poin di sini ini adalah tampilan dari use case ini sebenarnya adalah tampilan daripada dashboard daripada program kalian. Jadi kalau pengen cepat memang program dibuat, baru kita menyusun daripada use case. Tapi yang benar memang kita use case terlebih dahulu, yang use case itu dibuat terlebih dahulu, kemudian kita baru bikin program. Nah, seorang programmer ketika melihat use case ini udah tahu. Berarti tampilan dashboard-nya ketika dashboard awalnya, berarti ini ada login, ada registrasi anggota, ya, ada download, ada data master, dan cek dokumen. Artinya ketika misalkan katakanlah kita loginnya adalah login, misalkan ini adalah PAC atau pimpinan anak cabang, berarti ketika nanti login PAC yang tampil adalah master, tapi yang bisa diakses cuma padepokan, desa, anggota, sama anggota baru, dan yang selanjutnya cetak dokumen. Ya, saya ulang. Ketika ini adalah loginnya anak cabang, yang bisa diakses di dashboard tadi adalah ketika kita klik data master, klik ada turunannya. Kita tinggal pilih padepokan, desa, anggota. Atau kita pilih anggota baru dan kita boleh cetak dokumen. Jadi ketika login katakanlah sebagai pimpinan anak cabang, dia cuma punya 3 akses, yaitu data master, anggota baru, dan cetak dokumen. Kita coba nih. Jadi ketika ini adalah loginnya PAC tadi, bahwa berarti dashboardnya muncul anggota baru, data master, dan cetak dokumen. Nah, ketika diklik data master, ya, ini akan tampil 3, padepokan, desa, anggota. Kalau ada pertanyaan kenapa 3, Pak? Ini kok ada kecamatan dokumen PAC, ya? Karena untuk login
PAC ini dikasih hak aksesnya cuma 3, Padepokan, desa, anggota. Kalau hak aksesnya 1, 2, 3, 4, 5, berarti hak aksesnya sebagai loginnya adalah sebagai pimpinan cabang. Ketika pimpinan cabang ini adalah login, maka dia bisa akses ke 5-5-nya. Tapi kalau pimpinan anak cabang itu hanya 3 tadi. Ya. Di sini jelas? Lah, jelas ya. Ketika use case-nya ini benar, sudah pasti nanti katakanlah ke sana itu lebih mudah. Tapi kalau use case-nya salah, nanti akan dirubah semua. Karena kalau udah salah, rubah semua. Rubah katakanlah skenario-nya dirubah, activity-nya dirubah, kemudian sequence-nya dirubah, kelasnya dirubah, rancangan database-nya dirubah. Ya. Jadi ketika kalian melangkah katakanlah belum buat program, berarti yang use case-nya dibenerin terlebih dahulu. Ketika ini udah benar, lalu kita menyusun daripada step berikutnya. Nah, sekarang bagaimana untuk menyusun skenario, kemudian activity diagram, sequence diagram. Karena ini ada berapa use case? 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9, 10, 11, 12, 13, 14. Ada 14 use case, otomatis nanti kalian akan harus membuat 14 skenario, 14 activity diagram, 14 daripada sequence. Jadi jumlah daripada use case ini akan dijabarkan menjadi skenario sebanyak 14 juga, dijabarkan ke activity diagram aktivitasnya juga 14, kemudian juga di sequence diagramnya hubungan daripada masing-masing daripada form terhadap database-nya itu sequence itu juga ada 14. Ya, itu yang harus di garis bawahi. Nah, bagaimana biar cepatnya? Biar cepatnya tinggal misalkan kalian buat satu nih, buat skenario 1 ya, buat master daripada activity 1. Ketika sudah benar, berarti tinggal di copy paste. Setelah di copy paste, sesuaikan dengan aktual di programnya. Kalau di sini katakanlah di programnya ini nanti ada tombol namanya edit ya, delete ya, kemudian tambah ya. Itu disesuaikan daripada kebutuhan sesuai dengan tampilan saat form itu buka. Ya. Ketika input daripada master anggota yang nampak itu apa, nah, itu diterjemahkan di activity diagram. Ya. Nanti activity diagramnya seperti ini, bikin satu yang benar, dan nanti tinggal di copy paste. Setelah di copy paste, diedit, disesuaikan dengan apa kebutuhan di dalam programnya, bottom atau simbolnya apa aja yang dibutuhkan. Itu cara tercepat ya. Jadi ini skenario-nya di copy paste, edit, kemudian master anggotanya di copy paste, edit, kemudian ini setelah diagram ini kan ada penjelasan singkat atau keterangan, itu juga menyertainya gitu ya, di copy paste. Oke, selesai. Di master daripada activity diagram. Setelah activity diagram adalah sequence. Nah, untuk sequence diagram ini kuncinya ada yang saya lingkarin ini. Proses terakhir daripada sequence diagram itu adalah yang lambangnya seperti ini. Ini adalah lambang daripada database, tabel. Jadi ini lambang daripada tabel. Ketika nih sequence diagram daripada master data anggota, maka
terakhirnya adalah di tabel anggota. Nah, tabel anggota ini harus sama persis, ya, sama persis di sekuen di kelas diagram. Kemudian dari kelas diagram ditarik ke rancangan database, dari rancangan database ditarik ke database tabel di program. Ya, jadi ada 4, ya, yang harus sinkron dan sama. Huruf gede, huruf kecilnya harus sama di sequence, di kelas diagram, di rancangan database, kemudian yang terakhir di database di program kalian. Nah, kalau katakanlah programnya sudah jadi, buka dari program database-nya, dibuka, huruf gede, huruf kecil, nama tabelnya, kemudian field-nya itu harus disamakan, huruf gede, huruf kecil, disamakan, ya, itu ditarik ke rancangan database. Setelah rancangan database ditarik ke kelas diagram, setelah kelas diagram ditarik ke sequence. Itu kalau memang sudah ada programnya. Kalau emang belum ada, yaitu dari sini. Dari sequence diagram ini, tabel langkah terakhir di tabel, maka tabel ini kita terjemahkan ke dalam kelas diagram. Nah, ini harus huruf kecil semua, ya. Kemudian field-nya adalah ini huruf kecil semua, ya. Kemudian spesifikasi dari tabel ini huruf kecil semua. Dan harus sama, sinkron, ya, antara sequence, kemudian ini adalah kelas diagram, kemudian rancangan database, kemudian program aktual di database tabel dari anggota harus sama dengan yang ada di konsep di sini. Kemudian yang ada di kelas diagram yang menjadi titik penting adalah yang relasinya ini adalah khusus ID-nya. Misalkan nih ID anggota dengan ID anggota ini. Ya. Nah, simbol-simbol ini sesuai dengan kebutuhan. Misalkan one to many, many to many, one to one, itu sesuai dengan kebutuhannya. Nah, sesuai dengan kebutuhannya tentunya nanti kalian cek di programnya, itu dicek. Sebenarnya sebelum kelas diagram ini kalau dulu ada namanya normalisasi. Jadi setelah normalisasi baru adalah di kelas diagram, atau kalau di metode yang dulu adalah IRD, ya, hubungan daripada entitasnya, ya. Jadi setelah sinkronisasi kemudian baru direlasikan. Yang selanjutnya ketika udah kelas diagram selesai, kemudian spesifikasi rancangan database selesai, kemudian database di mana di program itu selesai, ya. Nanti ketika bimbingan tadi kan yang pertama sampai masalah yang terjadi. Untuk yang step berikutnya, kalau memang belum nyampe itu, ya, itu use case dengan activity, ya. Jadi use case sama activity itu satu paket. Bimbingan yang kedua. Bimbingan yang ketiga itu dari sequence sampai rancangan database. Jadi sequence diagram, kelas diagram, kemudian rancangan database. Bimbingan keempat, baru ini tampilan daripada rancangan. Ini tampilan daripada form. Nah, ini mengikuti daripada jumlah tadi, jumlah use case. Kalau use case 14, ini harus juga 14-nya. 14 daripada tampilan harus di screenshot, ya. Yang menjadi titik penting di sini adalah ketika kalian screenshot daripada cetak dokumen. Nah, cetak dokumen mestinya harus yang pertama harus ada siapa yang mencetak. Siapa yang mencetak atau print by, ya. Print by itu adalah yang login. Yang login misalkan namanya Aditya, ya berarti nanti print by Aditya. Kapan ngeprintnya? Ada tanggal, bulan, tahun, dan jamnya. Jam berapa dia ngeprint. Kemudian
mengetahui atau menyetujui atasan yang di lapangan sesuai dengan daripada alur daripada aktornya. Itu yang menjadi penekanan di tampilan halaman. Selanjutnya adalah spesifikasi daripada hardware dan software. Jadi ini kalian sesuaikan, yang biasanya yang dilihat adalah software. Software ini sesuaikan yang ada di bab 2, ya, sesuaikan. Kemudian sesuaikan juga yang realita untuk mendevelop daripada aplikasi itu menggunakan apa, itu harus jujur itu ya. Dari aplikasi dia menggunakan apa untuk developnya, toolnya, kemudian spesifikasi softwarenya, kemudian di bab 2. Di bab 2 ada, itu adalah di bab 2 itu ada penjelasan daripada masing-masing software. Di bab 3 juga ada. Di poin 35.3 itu ada. Jadi nanti harus sinkron ya. Jadi bab 2 ada, nanti masing-masing pengertiannya, softwarenya ada. Bab 3 di poin 353 itu ada software. Kemudian di bab 4 juga ada spesifikasi software. Kemudian sesuai dengan program atau development daripada kalian itu harus sesuai dengan program software ini. Ini nanti biasanya kalau yang iseng dicek. Ya. Begitu juga dengan hardware-nya. Ya. Kemudian yang terakhir jadwal pengembangan sistem, ya. Ini jangan lupa dicantumkan tahunnya, bulannya secara jelas gitu ya. Jadi kalian mesti jeli-jeli di dalam pembuatan tabel ini. Kadang karena copy paste barangkali tahunnya belum diedit, bulannya belum diedit gitu. Oke, sampai sini ada pertanyaan silakan. Ini saya record, nanti ketika butuh replay nanti saya akan upload di YouTube, tinggal kalian bisa ulas kembali begitu. Ketika nanti ada sesuatu di saat pengerjaan, kalian bisa ulang lagi gitu. Silakan kalau ada yang ditanyakan. Pak, saya mau tanya. Berarti untuk bimbingan yang pertama itu sampai yang analisa sistem berjalan apa ya? Betul. Bimbingan. Sampai alternatif masalah. Jadi masalah ya. Ya. Kenapa saya pecah 4? Biasanya begini, ketika bab 4 itu kan panjang, banyak. Itu kalian timbul perasa malasnya itu berlebih kalau gitu. Karena itu kalau saya 4 itu biar kalian agak enteng nih. Oh, sampai sini selesai. Iya. Sampai ini kalau selesai. Step by step kelihatan lebih nggak begitu panjang kelihatannya. Ya, betul. Kemudian tetap jaga kesehatan ini ya. Ini pandemi semakin merebak ini, sepertinya saya juga kena 2 kali nih. Tapi tetap jaga kesehatan ini. Kak Cipto sebelumnya udah pernah kena, Pak? Udah kena saya. Ini kayaknya akhir-akhir ini kena, tapi cuma nggak kayak dulu. Nggak berasa dulu, ya karena udah sempat divaksin juga ya? Ya, kalau yang pertama itu penciuman hilang, kemudian demam dan sebagainya. Tapi kalau yang sekarang kayaknya sih biasa aja lah gitu. Jangan sampai kena lah, Pak. Jangan sampai kedua kali, Pak. Saya juga pernah kena, Pak. Ya. Yang padahal saya kan selama pandemi di rumah terus, tapi ya nggak tahu kenanya di mana, saya juga apa di masjid apa gimana. Paling rawan mah di rumah sakit, Pak. Iya. Mungkin pas tesnya itu di rumah sakit. Jadi kalau orang ke rumah sakit itu udah pasti COVID tuh sekarang mah. Ya. Kebetulan 3 hari yang lalu mertua saya juga meninggal. Kayaknya sih karena COVID juga kayaknya. Tapi kita udah nggak mau ribet, udahlah gitu ya.
kita sesuai yang ada di kampung itu gitu. Innalillahi. Pak, mau Pak, tanya yang masalah struktur organisasi. Kan di situ misalkan ada dia aktornya staf personalia atau ani, terus ada kepala bagian terkait. Itu kan jadi struktur organisasi yang sama ya. Di staf personalia kan berarti ada di departemen personalia. Lalu kepala bagian terkait itu semua kepala bagian lah gitu, Pak. Kayak gitu nggak apa-apa kan, Pak? Banyak departemen kan jadinya struktur organisasinya. Apa sistem apa sistemmu itu kira-kira melibatkan departemen terkait enggak? Kayaknya sih karena kan nanti sistem laporannya nanti bakal di-print oleh kepala bagiannya masing-masing. Jadi kan mau gak mau harus masuk di aktor, Pak. Ya nggak apa-apa. Tapi nanti job desk-nya di situ sesuai dengan apa yang ada di sistem kamu Apa aja. dicantumkan ya? Iya. Ya. Iya, Pak. Artinya Jadi kalau misalkan maaf Pak, kalau misalkan kita nulis semua departemennya, nah itu nggak harus dijabarin semua ya kalau misalkan nggak terlibat. ya betul. Jadi yang dicantumin itu adalah yang kita teliti aja atau yang ruang lingkup yang kita ambil penelitiannya. Tentunya yang penting aktor-aktor di dalam use case itu harus dijabarkan di struktur organisasi dan job desk-nya. Yang penting jangan Ya. sampai ada aktornya tapi nggak ada di struktur organisasinya ya, Pak. Betul, itu salah. Itu salah. Jadi kalian untuk step pertama fokus sampai masalah yang terjadi dulu. Nanti step berikutnya begitu ya. Sambil programnya dibuat begitu. Nanti kan dari stepnya program yang dibuat kan titik temunya ketemu. Nah, nanti enak itu. Nanti ketika ketemu saya, nanti sudah ada program yang jadi. Jadi nanti akan saya validasi perancangan sama programnya sesuai atau tidak. Kalau itu udah sesuai aman, insya Allah ketika sidang pun udah aman udah. Ya. Kira-kira itu nanti ketemu bapaknya offline-nya di pertemuan atau di bimbingan keberapa, Pak? Setelah kita sampai mana gitu misalnya? Sampai kelas diagram atau gimana? Sampai aman sih kayaknya. Sampai COVID-nya udah aman. Saya masih takut juga sih Pak kalau misalkan harus tatap muka, harus offline gitu. Sampai ini aja, ya sampai programnya jadi aja. Ya Pak. Ya percuma kalau berarti sementara ngirimnya ya Gmail dulu Pak. Ya betul. Pokoknya sampai programnya jadi, mungkin juga nanti sampai bab 5. Nanti sekalian nanti di screening dari bab 1, 2, 3, 4, 5 ya, sama program. Itu pasti biasanya ada revisi kecil-kecil biasanya. Tapi untuk pengumpulan skripsinya itu mengikuti jadwal kampus nggak ya Pak? Kan kalau di kampus tuh bulan depan kalau nggak salah. Ya kita umpamakan bulan depan aja nggak apa-apa. Agustus biasanya. Oh berarti sebelum sidang ya? Ya. Maksudnya bulan-bulan sidang. Sidang itu biasanya September. Oh jadi nggak mungkin bulan Agustus, pasti mundur ya Pak ya? Biasanya nih, saya kan ngomong biasanya. Iya gitu. sih, iya tahun lalu juga gitu sih kayaknya, September. Kalau ada programnya, saya yakin 2 minggu selesai kok bab 4. Selesai bab 2 minggu mah selesai ya. Yang penting kalian nggak malas tadi. Makanya biar nggak malas itu saya bagi 4 di bab 4. Biasanya kan orang ketika bab 4 itu paling banyak kan, sekitar 40-50 halaman. Itu kalau use case-nya banyak itu walah banyak juga. Yaitu caranya ya copy paste tadi, copy di paste
paste ya tadi, biar diedit ya, apa biar nanti saya yang koreksi gitu, ini salah atau enggaknya gitu. Cepat biasanya. Teknik ini udah saya laksanakan beberapa tahun tuh ya. Sangat efektif dibagi 4 ini, dibagi 4 bagian ini gitu ya. Ya semoga nggak ada yang tertinggal gitu. Bisa semuanya sidang di gelombang pertama gitu ya. Masih ada 4 menit, silakan. Nanti ini saya akan upload, nanti tinggal kalian ini lagi review lagi, dan apa materinya nanti saya akan kirim juga. Tinggal kalian bikin timeline-nya. Jadi step pertama mau kapan selesai gitu ya. Kedua kapan selesai, 3 selesai kapan ya, biar nggak molor gitu ya. Ini kan enak, ini bimbingan pun via online ya. Dulu mah harus ngejar-ngejar dosen ya. Kemanapun pergi biar dikejar-kejar itu. Padahal saya kan rumahnya paling jauh daripada dosen yang lain gitu. Rezeki COVID, Pak. Iya. Tapi walaupun paling jauh, biasanya saya paling mudah ditemui biasanya. Kalau dulu ya, jadi paling mudah ditemui. Kadang kan orang juga di kampus standby tapi ditemuin juga susah, banyak gitu ya. Ada lagi pertanyaan? Kalau nggak ada, segera dikerjakan gitu ya, tanpa bekerja nggak ada hasilnya apa-apa gitu, cuma dilihat-lihat ya, nggak mungkin ada hasilnya gitu ya. Jadi tangannya bekerja gitu ya. Kemudian ini saatnya kan diwajibkan atau disarankan banyak-banyak di rumah, banyak-banyak di kontrakan apa di kos gitu ya, sambil rebahan, sambil tangannya bekerja, kira-kira gitu. Oke, tetap sehat, tetap semangat ya. Bentar lagi lulus ya, bentar lagi kalian bisa close ya untuk 4 tahun ini ya. Jangan sampai kalian berpikiran ada gelombang kedua, jangan mikir gitu. Ikut gelombang pertama biar cepat lulus gitu ya, plong gitu ya. Kalau udah plong mah udah enak gitu ya. Udah lega. Liburan, udah bisa liburan. Bisa liburan, bisa. Oke, kalau nggak ada barangkali cukup sekian. Terima kasih, mohon maaf. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Selamat malam. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam Selamat malam, Pak. Terima kasih, Pak. Ya, sama-sama.